Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Numareni, mahasiswa dari Universitas Terbuka Pogjarsika, Fakultas Kebiruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PGPAU. Baiklah, di sini saya mau memenuhi tugas tutorial 3 dari mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Baiklah, di sini masalah yang akan saya angkat yaitu anak dengan gangguan autisme. Hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari autisme. Autisme adalah suatu gangguan perkembangan yang tergolong dalam PDD. Autisme biasa disebut sebagai ASD karena memiliki tingkat keparahan dalam suatu spektrum. Gangguan autisme meliputi ketidakmampuan dalam interaksi sosial, keterampilan komunikasi, dan adanya perilaku, minat, dan kegiatan yang tidak bisa bersifat samah dan berulang. Istilah autisme digunakan pertama kali oleh Eugene Bleuler untuk menggambarkan seseorang yang tidak berinteraksi dengan orang lain dan seolah hidup di dunianya sendiri. Penyebab pasti dari gangguan autisme sampai saat ini masih terus diteliti. Awalnya, Kanner menduga bahwa gangguan ini disebabkan oleh refrigerator parenting. Namun, pandangan ini kurang memperoleh dukungan ilmiah. Saat ini diyakini bahwa faktor genetik memegang peranan yang besar dalam perkembangan autisme. Penyebab eksternal dari gangguan autisme berhubungan dengan permasalahan pada prenatal serta penggunaan vaksin. Namun, penyebab eksternal ini juga harus terus dibuktikan secara ilmiah. Hal berikut yang perlu kita ketahui bersama yaitu karakteristik anak dengan gangguan autisme. Karakteristik utama yang tampak pada anak dengan gangguan autisme biasanya disebut sebagai triad of impairment, yang meliputi 3 hal yaitu gangguan pada interaksi sosial, ketidakmampuan untuk melakukan komunikasi, dan adanya perilaku atau minat. Karakteristik tambahan pada anak autisme yaitu adanya perkembangan yang terlambat dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan usianya, lebih tertarik pada benda dibanding manusia. Anak autisme memiliki penampilan fisik yang normal, sehingga perlu dilakukan pengamatan yang cermat untuk menemukan dan menentukan bahwa mereka menunjukkan perilaku yang tidak wajar yang khas muncul pada gangguan autisme. Beberapa anak autisme memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahkan memiliki kemampuan pada area tertentu yang jauh di atas apa yang dimiliki oleh orang kebanyakan, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Namun, perlu diperhatikan adanya permasalahan dalam hal komunikasi, interaksi, sosial, emosi, dan minat serta perilaku yang kaku. Hal berikut yang perlu kita ketahui bersama yaitu cara penanganan anak dengan gangguan autisme. Berikut cara penanganan anak dengan gangguan autisme. 1. Penanganan pada anak dengan gangguan autisme tidak diarahkan untuk mengungkap sumber masalah, melainkan untuk mengejar keterlambatan perkembangan yang dialaminya serta mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua,
Penanganan dini pada anak penyandang autism sangat penting dilakukan karena semakin cepat berbagi upaya tepat dilakukan akan sangat membantu perkembangan anak. Yang ketiga, penanganan yang biasa dilakukan pada penyandang autism adalah mengikutkan anak pada terapi. Terapi yang paling sering dilakukan adalah ABA, SI, dan terapi bicara. Saat ini, penanganan yang paling efektif adalah terapi yang disesuaikan dengan anak disertai dengan pendidikan dan konseling suportif untuk keluarganya. Penanganan dengan obat-obatan mungkin menolong dalam mengurangi gejala autism, tetapi keuntungannya sangat terbatas, berbeda antara individu dan tidak mengubah kekurangan yang dialami oleh anak dengan gangguan autism tersebut. Penanganan pada anak penyandang autism diberikan berupa stimulasi agar anak menunjukkan respons yang diinginkan. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian stimulasi ialah jangan biarkan anak tenggelam dalam dunianya sendiri, serta perhatikan variasi untuk stimulasi yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.